Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang zat cair dan uap. Jadi kalau minggu yang lalu kita telah berbicara tentang gas ideal, maka pada minggu ini kita akan membicarakan tentang gas nyata, ya. Pada tekanan rendah, gas dapat dianggap sebagai gas ideal karena sangat mendekati hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. Tetapi pada tekanan tinggi, kebanyakan gas sangat menyimpang dari hukum gas ideal, sehingga harus ada faktor koreksi menjadi PV sama dengan ZnRT. Faktor koreksi Z terhadap pemakaian hukum gas ideal kemudian dikenal sebagai faktor kompresibilitas. Berbagai persamaan keadaan menyatakan hubungan antara P, V, T telah berkembang, diantaranya dapat dilihat di buku Himmelblau. Perhitungan harga faktor kompresibilitas Z dan pemakaian berbagai persamaan keadaan akan dipelajari dalam mata kuliah termodinamika teknik kimia. Zat cair dan uap. Tekanan uap zat cair. Gas yang bersuhu lebih rendah dari suhu kritisnya disebut uap karena dapat dihubungkan dengan jalan dikompresi. Gambar 3.1 di bawah ini menjelaskan proses kompresi terhadap uap pada suhu konstan. Bila telah dicapai tekanan tertentu, terbentuklah embun. Dan bila kompresi dilanjutkan, embun yang terbentuk akan semakin banyak. Tapi tekanan tidak berubah, yang dapat dilihat pada gambar 8B dan C. Gas yang bersuhu lebih besar dari suhu kritisnya tidak dapat dicairkan dengan jalan kompresi, walaupun sampai tekanan yang tinggi. Oleh karena itu, gas tersebut disebut dengan uap, tetapi tidak dapat disebut dengan uap, tetapi disebut gas atau non-condensable gas. Proses penguapan zat cair pada gambar 9 menjelaskan keadaan setimbang. Mula-mula zat cair berada pada bejana vakum. Setelah dibiarkan pada waktu yang cukup lama, tekanan di dalam bejana akhirnya konstan selama suhu dijaga konstan. Gambar 9B dan C menunjukkan keadaan setimbang antara uap dan cair. Penguapan dan pengembunan pada suhu dan tekanan konstan adalah proses kesetimbangan, dan tekanan disebut tekanan uap zat cair, diberi simbol P bintang. Besarnya tekanan uap, vapor pressure zat cair, tergantung pada suhu. Ibu lagi. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga tekanan uapnya. Korelasi antara tekanan uap dan suhu antara lain menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron, kemudian persamaan Antoine, ya, kemudian steam table. Jadi ln P bintang sama dengan M seperti plus B. M dan B adalah konstanta. Persamaan Antoine ln P bintang sama dengan min A per T plus C plus B. A, B, dan C adalah konstanta yang tergantung pada jenis zat. T adalah suhu dengan satuan Kelvin, suhu absolut. Steam tabel khusus untuk air. Titik didih zat cair. Peristiwa mendidih zat cair terjadi bila tekanan uap zat cair sama dengan tekanan yang bekerja di atas permukaan zat cair. Titik didih zat cair adalah suhu ketika zat cair mendidih. Titik didih zat cair tergantung pada tekanan yang menimpa permukaan zat cair. Semakin tinggi tekanan, semakin tinggi titik didihnya. Bila tekanannya 1 atmosfer disebut dengan titik didih normal. Titik embun. Bila uap didinginkan pada tekanan konstan P, maka pada suatu suhu tertentu berbentuk embun. Suhu pada saat mulai berbentuk embun inilah disebut dengan titik embun, dew point. Pada saat pengembunan, zat forming terjadi pada suhu dan tekanan konstan. Cair uap berkesetimbangan, maka PDP, dew point, ya, bintang sama dengan P.
subcool liquid, saturated liquid, saturated vapor, superheated vapor. Ini adalah narasinya. Di atas permukaan air dipasang piston berbeban sedemikian rupa sehingga tekanan oleh beban pada permukaan zat cair setara dengan 1 atm seperti pada gambar 10A. Sistem tersebut kemudian dipanasi. Mula-mula suhu cairan naik sehingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Tekanan uap air mencapai 1 atmosfer dan mampu mengangkat beban di atasnya yang dapat dilihat pada gambar 10B. Terjadi kesetimbangan uap cair. Selama bersetimbangan, suhu dan tekanan tetap. Pada keadaan seimbang ini, baik uap maupun cairan dikatakan jenuh, saturated. Bila pemanasan dilanjutkan, akhirnya semua massa menjadi uap. Jadi semua massa zat cair menjadi uap. Seperti gambar 10C. Dan suhu akan naik menjadi lebih besar dari 100 derajat Celcius. Uap air pada tekanan 1 atmosfer yang bersuhu lebih besar dari 100 derajat Celcius disebut dengan superheated vapor. Seluruh massa yang berbentuk uap tidak bersetimbangan dengan cairan. Jadi pada saat ini tidak ada kesetimbangan. Jadi ini ada subcool liquid A, artinya T di bawah 100. Kemudian saturated liquid dan saturated vapor adalah pada saat T 100 derajat Celcius. Superheated adalah T lebih besar dari 100 derajat Celcius. Uap dan cair jenuh, saturated. Uap atau cair pada tekanan tertentu yang suhunya tepat pada suhu kesetimbangan disebut dengan uap atau cair jenuh, saturated. Subcool liquid, zat cair pada tekanan tertentu yang suhunya lebih rendah dari suhu kesetimbangannya disebut dengan subcool liquid. Superheated vapor, uap pada tekanan tertentu yang suhunya lebih tinggi dari suhu kesetimbangannya disebut dengan superheated vapor. Sistem gas, uap cair, dan kejenuhan. Telah dijelaskan di bab yang tadi bahwa uap adalah gas yang dicairkan. Uap gas yang dicairkan dengan jalan dikompresi karena mempunyai suhu yang lebih rendah dari suhu kritisnya. Sedangkan gas, non-condensable gas adalah gas yang tidak dapat dicairkan karena mempunyai suhu yang lebih tinggi dari suhu kritisnya. Nah, dalam hal ini akan dibahas sistem yang meliputi gas, uap, dan cair. Ya. Gas yang jenuh dengan uap. Nah, ini adalah gambar 12. Adalah zat cair. Jadi sini ada zat cair, kemudian dikontakkan dengan N2. Ya. Nah, kemudian zat cair tersebut akan menguap dan uapnya bercampur dengan gasnya N2 tadi. Tekanan di dalam bejana naik dari tekanan semula. Jika waktu kontak cukup lama dan zat cair cukup banyak, akhirnya tekanan menjadi konstan. Tekanan di dalam bejana terdiri dari tekanan parsial. Jadi di sini tekanannya adalah tekanan parsial gas N2 dan tekanan parsial uap. Pada saat kesetimbangan, tekanan dan suhu konstan tekanan parsial uap sama dengan tekanan uap zat cair. Sehingga PV sama dengan P bintang. Jadi pada saat kesetimbangan, tekanan parsial uap sama dengan tekanan parsial zat cair. Pada saat tekanan parsial uap dalam campuran sama dengan tekanan uap zat cair, maka dikatakan bahwa gas N2 dalam keadaan jenuh dengan uap. Jadi ketika saat jenuh, ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan parsial uapnya sama dengan tekanan uap zat cair tersebut. Partial saturation dan humidity. Pada proses yang diskemakan, di dalam gambar 12, bila waktu kontak tidak cukup lama atau zat cair telah habis sebelum tekanan parsial uap mencapai tekanan uap zat cair, maka kesetimbangan belum tercapai. Pada kondisi PV kurang dari P bintang disebut bahwa gas tidak jenuh dengan uap.
atau partial saturation. Ada berbagai cara untuk menyatakan konsentrasi uap dalam partial saturation, yaitu ada relative saturation atau relative humidity, molar saturation, molar humidity, absolute saturation, absolute humidity, ya. Jika uap adalah uap air dan gasnya adalah udara, maka di saturation tadi akan diganti dengan humidity. Tapi bukan campuran air, uap air dan udara, maka disebut dengan saturation. Relative saturation didefinisikan sebagai RS sama dengan PV per P bintang, ya. PV itu adalah tekanan parsial uap dalam campuran gas, P bintang adalah tekanan uap, ya. Tekanan uap. Misalnya di situ adalah air, maka tekanan uap air. Nah, maka RS relatif saturation 100%, artinya PV sama dengan P bintang. Bila uap itu dianggap sebagai gas ideal, maka RS sama dengan PV per P bintang, sama dengan NV per NV bintang. Molal saturation. Molal saturation adalah perbandingan antara mol uap terhadap mol gas yang bebas uap. Molal saturation NV per NG. Nah, bila gas dianggap sebagai gas ideal, maka NV per NG sama dengan PV per PG. Tekanan parsial uap dibandingkan dengan tekanan parsial gas. Absolute saturation, percentage saturation. AS, ya, AS adalah mol uap per mol gas aktual dibagi dengan mol uap per mol gas saturated kalikan 100%. NV per NG aktual dibagi dengan NV per NG saturated. Atau PV per PG aktual dibagi dengan PV per PG saturated kalikan 100%. Maka PG-nya di sini adalah tekanan total dikurangi PV, sehingga rumusnya menjadi PV per PT min PV dibagi dengan P bintang per PT min P bintang. Humidity. Humidity adalah massa uap air per massa udara kering. H sama dengan M H2 per M udara. Udaranya adalah udara kering, berarti M udara tanpa H2O, ya. Dew point itu adalah campuran gas uap, ialah suhu pada saat uap mulai mengembun bila campuran didinginkan pada tekanan konstan. Selama pendinginan tekanan total dan tekanan parsial uap konstan sampai uap akan mulai mengembun. Setelah mulai terjadi embun, tekanan parsial uap tepat sama dengan tekanan uap pada titik embunnya. Dan campuran gas uap dalam kondisi saturated PV sama dengan P dP bintang. Contoh 3.2. Ini diambil dari example 3.30 Himmelblue, yang ini yang edisi 6, ya. 1000 meter kubik udara basah pada 101 kPa dan 22 derajat Celcius. Dew point-nya adalah 11 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam suatu proses. Udara meninggalkan proses pada 98 kPa dan dew point-nya adalah 58 derajat Celcius. Berapa kilogram uap air yang ditambahkan ke dalam udara? Jadi ini adalah diketahui A-nya 1000 meter kubik, kita lihat, ya. 1000 meter kubik udara basah. Jadi ada udara kering, ada H2O. P1-nya adalah 101 kPa, T-nya adalah 22 derajat Celcius. PV, nah diketahui di sini adalah PV-nya 11. PV-nya ada 1,31. 1,31 itu didapatkan dari mana? Kita lihat ini. Nah, pada saat dew point 11, ya. Pada saat dew point-nya T-nya 11,
P-nya berapa? Ya. Udara meninggalkan proses pada 98 kPa dengan dew point-nya 58 derajat Celcius. Berapa kilogram uap air yang ditambahkan ke dalam udara proses? Nah, jadi di sini akan menghitung YV-nya. YV-nya itu adalah PV per PT ya. Di sini PV-nya adalah 1,313. Ini yang didapatkan dari steam table pada suhu 11 derajat Celcius pada saat dew point. Kemudian PT, T-nya adalah 101 kPa. Sehingga didapatkan fraksi mol uapnya adalah 0,013. Maka fraksi mol udara kering 1 min 0,013. Jadi 0,987. Kemudian kita akan menghitung mol A. Ini kan tahu volumenya, kita hitung bahwa mol A adalah N sama dengan PV per RT. Ya, R-nya itu adalah P0 per T0. Sehingga didapatkan rumusnya adalah NP per P0 kalikan T0 per T kalikan V per V0. Jadi kita lihat ini pakai satuannya apa. Nah, ini berarti V-nya, V0-nya adalah pakai 22,4 ya. Berarti P-nya kita samakan 101 kPa, ini kondisi operasinya per 101 kPa, ini sama ya. T0-nya 273 Kelvin per T-nya adalah 22 tambah 273, 295. Sehingga dapatkan mol dari A adalah 41,19 kg mol. Menghitung komposisi arus P. YV sama dengan 18,14. 18,14 dari mana? Kita tahu dew point-nya ya, dew point tadi pada saat 58 derajat Celcius. Sehingga PV-nya dicari di steam table karena ini punya air pada suhu 58 derajat Celcius berapa kPa. Ternyata didapatkan 18,14 sehingga kita tahu YV-nya adalah fraksi mol uap air. Fraksi mol uap air adalah 18,14 dibagi dengan tetap 98, lalu PT-nya menjadi 98 kPa. Sehingga kita akan tahu P udara fraksi mol udara kering adalah 1 min 0,185. Sehingga kita bisa membuat perhitungannya. Jadi perhitungannya udara kering 0,987. Dari mana fraksi mol udara kering yang dimasuk. Kemudian sama dengan 0,815 P. Kemudian raca massa H2O. H2O itu ada di A tambah B sama dengan P. Sehingga didapatkan ini. Nah, kita bisa menggunakan spreadsheet ya. Udara kering isinya sama H2O. Ada A, B, dan P. Sehingga Anda bisa menghitung berapa udara yang ditambahkan adalah sebesar 8,69. Berapa uap yang ditambahkan. Nah, untuk materinya sekian dulu, kemudian nanti saya akan berikan untuk video latihan soalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.